Hai, selamat datang di Rumah Bahagia. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang saya suka sulit untuk menjawabnya ketika itu ditanyakan di Instagram. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita melupakan mantan? Tentunya saya yakin dalam perjalanan hidup kita, pasti ada banyak orang yang pernah datang, yang pernah hadir dalam hidup kita. Beberapa memberikan kenangan indah, beberapa memberikan kenangan buruk, dan tapi yang pasti menurut saya semua orang tersebut datang untuk memberikan pelajaran berharga buat kita kalau kita bisa melihat dari kacamata atau cara pandang yang berbeda. Kadang-kadang ketika sebuah hubungan itu berakhir dan akhirnya kita merasa kehilangan, kita merasa sedih, kita merasa ada sebagian dari kita yang hilang. Menurut saya itu hal yang wajar, karena misalnya ini sudah berlangsung cukup lama, pastinya akan ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau ada banyak sekali momen-momen yang sudah dijalani bersama. Sehingga kadang bukan masalah kita kehilangan mantannya, tapi karena kita kehilangan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang biasa kita lakukan bersama dengan mantan pasangan kita. Jadi menurut saya, cara yang tepat untuk memaafkan mantan atau melupakan mantan adalah kita harus benar-benar mengerti bahwa mungkin yang hilang itu bukan mengenai mantan kita atau bukan mengenai orang tersebut, tapi kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang biasa dilakukan bersama. Menurut saya itu kalau saja kita mau merubah cara berpikir kita atau melihat dari kacamata yang berbeda, seharusnya kita punya keyakinan. Semua kebiasaan-kebiasaan itu contohnya misalnya, setiap bangun tidur ada yang telepon, kemudian setiap malam minggu ada yang ngajak jalan, kemudian misalnya apalagi ya, ada teman untuk makan malam, ada teman untuk telepon kalau misalnya ada masalah atau ada yang ingin diceritakan. Coba kita berpikir dengan kepala yang jernih, dengan hati yang tenang. Semua kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia lain dalam hidup kita. Contoh, bisa dari sahabat, bisa dari orang tua kita, bisa dari adik atau keluarga. Dan yang paling penting adalah kebiasaan-kebiasaan itu mungkin saja atau besar kemungkinannya bisa kita lakukan bersama orang lain yang mungkin lebih tepat untuk kita. Jadi menurut saya jangan terlalu lama untuk memikirkan hal itu hanya dengan orang tersebut, tetapi benar-benar fokus bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada itu bisa dilakukan dengan orang lain dan tentunya bisa digantikan dengan orang lain. Dengan memiliki cara pandang seperti itu dan memiliki keyakinan, itu akan memudahkan kita untuk melupakan mantan kita dan juga memaafkan mantan kita. Jadi sadari benar bahwa kadang-kadang yang hilang itu hanyalah sebuah kebiasaan. Dan tentunya ada banyak alasan kita mengakhiri sebuah hubungan, dan itu kita harus benar-benar menyadari dengan benar, mengerti dengan benar bahwa alasan kita mengakhiri sebuah hubungan itu harus dengan alasan yang benar juga. Contoh misalnya memang dengan hubungan itu kita menjadi tidak maju,
kita dikekang sehingga kita tidak berkembang, atau yang lebih parah mungkin ada kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin saya rasa kita semua tahu bahwa itu adalah hal yang negatif. Dan ketika kita menyadari bahwa itu adalah hal yang negatif, sudah sepantasnya kita memang harus mengakhiri hubungan tersebut. Jadi, kenali juga alasan kenapa kita mengakhiri sebuah hubungan dengan orang tertentu atau dengan mantan kita tersebut. Yang berikutnya adalah yang menurut saya menarik, ketika kita mencoba melupakan mantan, ada yang langsung menghapus semua kenangan di Instagram, di Facebook, blok WhatsApp, kemudian tidak ingin bertemu, kemudian tidak jadi berteman. Menurut saya yang terpenting adalah apabila hal-hal tersebut memberikan kenyamanan untuk kita, lakukan saja. Tapi yang pasti ketika kita proses melakukan hal itu, kita juga belajar untuk memaafkan. Karena pada dasarnya, apabila kita memendam amarah berkepanjangan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Kita hanya perlu waktu untuk mengerti bahwa untuk sementara waktu mungkin tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tapi tidak perlu tidak memaafkan. Yang paling penting adalah ketika kita tidak memaafkan, sebenarnya adalah kita sebagai individu menyakiti diri kita sendiri. Karena ada amarah yang besar di sana, karena kita akhirnya tidak fokus dengan tujuan hidup kita tidak fokus dengan pekerjaan kita, karena pikiran kita dan perasaan kita disibukkan dengan amarah yang ada di kepala kita. Coba sadari dengan benar semua hal-hal tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka saat itulah kita harus menyadari bahwa ketika kita memaafkan mantan kita, itu bukan karena kita memaafkan untuk mereka. Tapi yang paling penting adalah kita memaafkan karena kita ingin memperbaiki atau menyembuhkan luka yang ada di dalam diri kita. Ada juga yang bilang, sulit sekali untuk bisa memaafkan karena terlalu sakit. Tapi perlu kita sadari, rubahlah cara berpikir kita. Ketika kita tidak memaafkan, kemudian kita merasa menjadi korban, kita merasa yang disakiti. Apakah kita pernah berpikir bahwa apakah mantan kita juga memikirkan kita? Siapa tahu mereka malah sibuk dengan urusan masing-masing atau memulai hidupnya. Adalah sebuah kerugian ketika kita tidak bergerak maju. Adalah sebuah kerugian karena kita berhenti pada satu titik di mana kita tidak menjadi manusia yang jauh lebih baik dan lebih bahagia. Karena pada hakikatnya menurut saya kebahagiaan itu adalah hak setiap manusia. Dan kebahagiaan itu bukan karena kita bergantung atau mengharapkan orang lain memberikan kebahagiaan terhadap kita, tetapi kita yang harus menciptakan kebahagiaan itu. Jadi yang terpenting ketika kita mulai memaafkan dan kita ingin melupakan mantan kita adalah mengerti, bisa saja yang kita anggap kita selalu mengenang mantan kita, sebenarnya itu adalah masalah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa digantikan dengan orang lain, baik orang terdekat maupun mungkin nanti ada calon baru yang akan datang dalam hidup kita. Kemudian sadari benar ketika kita berhenti dalam sebuah hubungan, sadari benar bahwa alasan-alasan kita mengakhiri sebuah hubungan itu karena banyak hal negatif yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang paling penting adalah kita harus menyadari dengan benar bahwa ketika kita tidak memaafkan, kita hanya menyakiti diri kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan seharusnya kita semua menjadi manusia yang lebih bahagia. Jikalau memang tidak harus bertemu untuk sekian waktu,
biarkanlah itu terjadi, namun dalam prosesnya berusahalah untuk selalu memaafkan. Ada sebuah cara memaafkan yang menurut saya menarik. Ini saya dapat dari Dolores O'Connor. Jadi ketika kita belajar memaafkan, kita benar-benar memaafkan, tetapi kita juga bilang bahwa setelah ini hidup kita memang tidak bersinggungan, hidup kita tidak akan saling menyakiti, kita bisa melanjutkan hidup dengan baik. Sadari benar bahwa ketika kita memilih untuk berpisah, itu karena kita ingin menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bahagia, bisa memiliki hidup yang penuh arti dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi, menurut saya, melupakan dan memaafkan mantan itu adalah sebuah proses yang bisa dilakukan bersamaan. Sehingga ketika saatnya nanti tiba, kita bisa lebih tenang dan kita bisa lebih nyaman berinteraksi. Semoga bermanfaat dan silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM di Instagram Rumah Bahagia. Semoga cerita-cerita ini atau kisah-kisah dan mantra-mantra yang saya sampaikan bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kebahagiaan. Karena saya yakin kebahagiaan itu seharusnya memang menjadi milik untuk semua manusia. Sahabat bahagia, semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, terutama di saat-saat yang sulit seperti ini. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu mencintai diri kita dengan benar dan baik. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa segera bertemu di podcast berikutnya. Saya Adri Basuki, semoga sahabat bahagia bisa menjalani hari dengan baik.